Immortality Chapter 46 sampai Chapter 50. Pada chapter sebelumnya, Jin Sitai meminta Fang Han untuk menyerahkan labu. Seven Evil Spirits God adalah Baoqi yang sangat kuat. Sementara Jin Sitai berbicara, Fang Han sedikit mengguncang labu. Segera, asap mengepul mulai keluar. Itu adalah asap langit 7 serigala. Asap serigala ini membungkus tubuhnya dalam sebuah bola sihir yang tidak bisa ditembus. Dia melakukan hal yang sama kepada Fang Qingshui. Yang terbaik sekarang adalah fokus pada pertahanan terlebih dahulu. Berhadapan dengan lawan seperti Jin Sitai, tidak ada peluang untuk menang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan Baoqi untuk bertahan dan menunggu Fang Qingshui memperbaiki kisetan dan bangun. Junior muda, berani sekali kau. Anda berani tidak taat, teriak Jin Sitai. Dia tidak berharap Fang Han menjadi begitu sulit, bahkan tidak menjawabnya. Fang Han malah menggunakan asap serigala Seven Evil Spirits God untuk membela diri. Wajah Jin Sitai berubah, mengungkapkan jejak kebiadaban. Jelas, dia sangat marah. Dia berkata, "Oh, jadi seperti itu, bagus sekali, biarkan hari ini aku membunuhmu. Apakah Anda percaya diri, hanya dengan Baoqi, Anda dapat bersaing dengan seorang kultivator alam surgawi? Itu sangat naif." Jin Sitai melambaikan kedua tangannya, dan segera, 7 aliran api hijau jade, mirip dengan pedang Qi, menembus langit ke arah Fang Han. Fang Han tahu, ini adalah jade Green Seven Siu Devil. Di antara 8 Divine Muse Sekte, itu adalah yang terkuat, setara dengan Yin yang Purple Lightning Knife Fang Qingshui. Serangkaian api hijau jade, berturut-turut menabrak bola sihir asap serigala, memancarkan suara yang agak mirip dengan besi memukul lonceng. Getaran itu menyebabkan Qi dan darah Fang Han menggeliat. Jin Sitai, kakak senior Fang dan Anda berdua adalah murid Sekte Yuhua. Kenapa kau bertindak sangat kejam? Mungkinkah Anda mengkhianati jalan abadi, dan mengikuti ajaran iblis? Jika Anda mengindahkan kata-kata saya, dan berhenti berusaha membunuh sesama murid, maka saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, saya akan menyebarkan berita ini di seluruh sekte, dan membiarkan semua orang tahu, bahwa Anda mencoba untuk melukai sesama murid. Teriak Fang Han. Hahaha, Jin Sitai tertawa, mendengar kata-kata Fang Han seolah-olah dia baru saja mendengar ucapan terlucu di dunia. Dia berkata, "Kamu, hanya seorang murid pelataran luar yang tidak berdaya, tahu apa yang disebut aturan sekte. Aku malas membuang-buang kata lagi bersamamu. Cepat, singkirkan asap serigala langit, dan aku akan membiarkan tubuhmu diparut menjadi serpihan." Jin Sitai meraung dengan ganas. 7 aliran api hijau jade tiba-tiba berubah menjadi tangan yang besar, dengan kejam meraup ke bawah, segera menutupi semua asap serigala dan mengangkatnya. Fang Han merasakan pikirannya memanas, tubuhnya seakan menghadapi tekanan ribuan jin, saat dia mencoba mengeluarkan lebih banyak asap serigala. Namun, nyala api hijau itu terasa seolah-olah membakar di dalam pikirannya, dan mencoba mengeringkan dan menguapkan semua cairan di dalam kepalanya, sampai-sampai, kewarasannya menjadi buram. Meskipun ini adalah pertama kali baginya untuk bertukar pukulan dengan kultivator alam surgawi, Fang Han tidak pernah berharap bahwa, melawan lawan yang begitu kuat, bahkan Baoqi saja tidak akan bisa bertahan. Pada saat kritis ini di dalam benaknya, suara keras naga Yan membangunkan Fang Han dari linglung. Hati-hati, dia berusaha untuk memperbaiki darah spiritual Anda. Anda harus melindungi kewarasan dan mempertahankan labu. Jika tidak, setelah kewarasan Anda menjadi sedikit linglung, labu akan jatuh ke tangannya. Ucap naga Yan mengingatkan. "Yan, tadi kemana kamu pergi? Bagaimana Anda menghilang?" tanya Fang Han kaget, tapi sangat gembira. Naga Yan menjawab,
Saya menggunakan sedikit sarana untuk menyembunyikan diri, sekarang telah dihentikan. Lihatlah tubuhmu, kata Yan dengan hati-hati. Fang Han memandang dirinya sendiri, dan melihat bahwa pada kulit di bagian atas, lukisan perlahan muncul. Itu tampak menyatu dengan kulitnya seperti tato. Seekor naga dan sungai mata air kuning membungkus kulit di tubuh atasnya. Tato ini meningkatkan perasaan iblis yang tak ada habisnya dari tubuh Fang Han, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Agung Klan Iblis, mampu mendominasi segala sesuatu di bawah langit dan bumi, menelan dan melahap alam semesta, abadi seperti langit dan bumi, sebuah karya agung dari sinar matahari dan bulan. Itu berubah menjadi tato, ucap Fang Han kaget. Jangan khawatir, Fang Qingsue telah dipengaruhi oleh segel tangan setan surgawi, dan saat ini, dia memfokuskan semua kekuatannya untuk menyempurnakan ki setan. Dia bahkan tidak dapat mengalihkan pandangannya sedikit pun. Dengan demikian, dia tidak dapat merasakan apapun yang terjadi di luar di sekitarnya. Kalau tidak, mengapa dia mau memberikan labu itu kepadamu? Ini adalah baoki yang ditanam secara pribadi oleh Dewa Setan, bahkan lebih misterius dari tali ayam langit. Walaupun labu ini juga baoki murni, ia mengandung ki setan dan tidak cocok untuk saya konsumsi, kata naga Yan menjilat bibirnya. Fang Han berkata, "Oh, jadi seperti itu. Kalau begitu, saya akan menempatkan 7 pedang terbang ke dalamnya, dan mengaktifkan arai 7 pedang pembunuh. Mungkin aku bisa membuat Jin Si Tai menerima kerugian besar," pikir Fang Han penuh kebencian. Jangan, labu ini sangat misterius. Bertahun-tahun yang lalu, konon, Dewa Setan siap memproduksi masal labu ini, tetapi akhirnya gagal. Kalau tidak, mungkin sekarang Sekte Yao akan meningkat dengan paksa, menekan semua sekte lainnya. Jika kamu memasukkan 7 pedang terbang, apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengambilnya kembali? Jika Fang Qingsue mengambil kembali labu, dan menemukan ada 7 pedang terbang di dalamnya, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Bukankah itu hanya mengungkapkan semuanya, kata naga Yan memperingatkan. Di dalam labu itu sebenarnya ada ruangan seperti rak buku 49 bilik. Beberapa bilik tampaknya kosong, sementara bilik-bilik lain menampung serangga-serangga beracun. Di antara 49 bilik, 7 dipenuhi dengan asap serigala. Itu adalah tumpukan besar asap serigala langit. Fang Han terus mencari, mencapai level terendahnya, ada sebuah lukisan yang panjang. Di atas lukisan itu banyak pedang dan teknik yang terus bergerak. Seolah-olah, 10 juta pendekar pedang terus-menerus berlatih ilmu pedang. 7 racun kuno. Fang Han belum pernah mendengarnya. Naga Yan berkata, gunakan pikiran Anda untuk membuka bilik ini dan mengeluarkan serangga itu. Fang Han menjawab, jika saya membiarkan mereka keluar, bukankah mereka akan dibakar oleh api Jin Si Tai? Jangan khawatir, ini tidak akan terbakar dengan mudah. Api Jin Si Tai belum dilatih ke tingkat seperti itu, kata naga Yan. Baiklah, pikiran Fang Han bergerak, labu ini sekali lagi bergetar. Sesaat, dari dalam labu, sekelompok lipan tiba-tiba terbang keluar. Lipan ini memiliki sayap di punggung mereka, dan semuanya berwarna kuning keemasan, seolah-olah mereka dikeluarkan dari emas. Mereka terbang seperti kilat, dengan cepat menerobos asap serigala dan bergegas menuju Jin Si Tai di luar api hijau. Devouring Golden Centipedes ini adalah spesies serangga beracun kuno yang sangat langka, yang dikenal sebagai pemakan vena mineral bawah tanah, dan meminum air yang sangat beracun untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tubuh mereka tahan terhadap bilah dan panah, bahkan untuk seorang di ranah alam surgawi, jika tergigit berarti kematian instan. Segerombolan kelabang terbang, diikuti segerombolan lebah iblis juga terbang keluar. Seluruh tubuh lebah iblis ini tampaknya terbuat dari logam,
tampak penyengatnya bahkan bisa menembus baja. Kemudian disusul dengan segerombolan nyamuk darah, itu benar-benar sangat mengerikan. Setelah menggigit seseorang, darah mereka akan dihisap sampai habis. Kemudian, sebuah ledakan yang kuat terjadi. Apa yang terjadi adalah, bahwa nyamuk darah tidak sepenuhnya tahan api. Sebagian dari mereka mendekati Jin Sitai dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Sebenarnya ini adalah nyamuk darah, salah satu dari 7 racun kuno. Ucap Jin Sitai terkejut. Dia segera memfokuskan api Green Seven Siu Devil-nya ke arah mereka. Bahkan, Jin Sitai harus melepaskan mana, dan menggunakannya untuk menangkap 2 kawanan serangga beracun ini, dan kemudian menghapus kewarasan mereka untuk diambilnya. Dia sama sekali tidak pernah menyangka, bahwa nyamuk darah juga akan terbang dan menyerbunya. Di tengah kekacauan ini, tubuhnya berdiri tegak, dia dengan cepat melonjak tinggi ke langit, berharap dapat menggunakan ketinggian untuk menghindari kawanan serangga beracun ini. Naga Yan berkata, "Sekarang Anda dapat melihat kekuatan nyamuk darah kan? Ketika nyamuk ini meledak, itu disebut bom darah. Mereka dikhususkan untuk menembus primal ki. Selama Anda memelihara mereka dengan darah spiritual, maka nyamuk-nyamuk darah itu akan terus-menerus menghasilkan keturunan. Ini adalah rahasia Dewa Setan yang diperdagangkan selama ribuan tahun yang lalu dengan kepala klan Sueying," kata Naga Yan, "sepertinya tahu segalanya." Jin Sitai, "Trik apa lagi yang kamu miliki? Kamu lebih baik menggunakannya. Anda tidak dapat membunuh saya hari ini. Ketika kakak senior Fang Qingsue membersihkan Ki Setan, Anda akan benar-benar selesai, dan Sekte Yuhua akan kehilangan seorang murid sejati." Teriak Fang Han melihat Jin Sitai pergi menjauh. Namun pada saat ini, suara samar keluar dari cakrawala. Bersamaan dengan suara itu, ada aliran cahaya keemasan berkilau. Itu sebenarnya seorang pemuda yang mengenakan pakaian emas. Ini adalah murid sejati. Dia bahkan lebih kuat dari Jin Sitai. Jangan tergesa-gesa untuk bergerak, dia mengolah pedang emas misterius yang tidak terkendali. Jika tidak, Anda akan mati begitu Anda melakukannya. Bisik Naga Yan, melihat keinginan bodoh Fang Han untuk bergerak, dan buru-buru memperingatkannya. "Aku adalah murid sejati Stone Dragon Peak, aku dipanggil Silong Zi." "Siapa namamu?" tanya murid sejati yang baru datang. Fang Han berkata, "Saya adalah murid pelataran luar, Fang Han." Jawab Fang Han berusaha untuk tidak bertindak gegabah. "Silakan minggir," kata Silong Zi, mengerutkan alisnya. "Saya tidak tahu mengapa kakak senior Si ingin membunuh kakak senior Fang. Mungkinkah Sekte Yuhua kita bukan Sekte Jalan Abadi, dan sebenarnya saling memakan? Meskipun saya seorang murid luar, saya masih tahu aturan Sekte. Kepala Sekte Yuhua dan orang-orang yang terhormat di Jalan Abadi sangat cerdas. Tindakan Anda dapat ditemukan oleh para penatua itu," kata Fang Han, mengerahkan keberaniannya. Silong Zi berkata, "Aku tidak bermaksud membunuh Junior Fang, aku hanya berharap untuk meminta sesuatu darinya, dan meyakinkannya untuk menyerahkannya kepada para tetua. Taruhan benda ini agak besar, dan sangat penting untuk pertumbuhan dan pemusnahan Jalan Abadi Setan. Meskipun Anda menggunakan labu, Anda bukan lawan saya. Bahkan, jika Anda memasukkan 7 pedang terbang dan membentuk Seven Killing Swords Array, Anda tidak dapat mengubah apapun." Jawab Silong Zi perlahan melanjutkan. "Namun, aku tidak ingin menyakitimu. Saudara junior Jin agak tidak sabaran orangnya. Jika kamu peduli, bagaimana kalau aku memberimu pedang terbang sebagai permintaan maaf?" Mendengar itu, Fang Han berpikir sebentar, dan berkata, "Sebelum kita membahasnya, mari kita tunggu sampai kakak senior Qingsue bangun dulu. Kita semua murid Sekte Yuhua, mengapa kita tidak bisa dengan senang hati membicarakannya?"
jawab Fang Han tidak bisa santai sedikit pun. Nak, kamu hanya murid luar, tapi kamu berani berbicara seperti itu. Apakah kamu ingin mati? Ucap Jin Si Tai mendarat dari langit, wajahnya dipenuhi amarah. Dia sepertinya ingin Fang Han mati di tempat. Saudara junior, tenang, ucap Silong Zi melambaikan tangannya. Aku benar-benar tidak ingin menggertak yang lemah. Tapi, jawab Jin Si Tai buru-buru, matanya berkedip dengan dingin. Sementara Silong Zi berbicara dengan acuh tak acuh, dia merasakan seseorang akan datang. Tiba-tiba, dia meningkatkan volume suaranya beberapa kali, berteriak ke langit. Ying Tian King, aku tahu kamu akan muncul. Selama Junior Fang dalam bahaya, Anda akan muncul. Kenapa kamu masih belum muncul? Mungkinkah Anda tidak percaya bahwa pedang emas misterius saya tidak mampu menembus petir ungu Junior Fang? Jika itu masalahnya, maka aku akan bergerak, kata Silong Zi mengambil langkah maju. Silong Zi, jika kamu berani menggerakkan satu jari saja, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Ucap sebuah lolongan suara memancar dari langit. Ketika Fang Han mendengarnya, dia merasa seolah-olah telah bertemu Dewa Setan lagi. Setan, bisakah Anda juga menjadi sebagian dari generasi yang hanya menunjukkan ekornya, tetapi bukan kepalanya, kata Silong Zi dengan dingin ke arah langit. Oke, hanya untuk komentar itu, kamu akan membayar harga dengan satu tangan. Tiba-tiba, di langit, 20 aliran pelangi berwarna putih melintas, bunga ki yang berjatuhan satu persatu, seperti hujan yang berwarna-warni dan berantakan. Seorang laki-laki berdiri di atas salah satu pelangi putih, berjalan selangkah demi selangkah. Pria ini tampaknya berusia antara 20 atau 30 tahun, tubuhnya sangat lurus dan tinggi, seperti immortal turun ke dunia biasa, tanpa ki setan dan iblis. Itu benar-benar tenggelam dalam immortal ki. Apakah ini jenderal setan yang dikabarkan? Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah seorang kultivator abadi, pikir Fang Han di dalam hatinya. Namun, dia tidak santai sedikit pun, dan melepaskan asap serigala yang tersisa untuk melindungi dirinya dan Fang Qingsue. Fang Qingsue masih terbungkus, masih belum melakukan gerakan apapun. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Ying Tian King, ini adalah masalah internal dalam sekte Yuhua. Kamu jangan ikut campur, ucap Jin Si Tai berdiri di belakang Silong Zi, suaranya terdengar agak negatif. Silong Zi, kau yang bergerak lebih dulu. Atau kalian berdua bisa berlutut sekarang dan memohon belas kasihan dan mematahkan lengan, maka, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Kamu jangan terlalu sombong. Terus terang, saya ingin bertarung dengan Anda hari ini. Rumor mengatakan bahwa Anda adalah setan yang jenius sekali dalam 1000 tahun. Kebetulan, hobi favorit saya adalah melumpuhkan para jenius yang masih muda. Oh betapa menyenangkan rasanya, kata Silong Zi tertawa, jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan. Ki pedang emas tajam diarahkan pada tubuh Jenderal Setan Ying Tian King. Ying Tian King mengamati Silong Zi melakukan gerakan pertama, pedang ki menembus dan menabrak udara. Dia mengangkat satu tangan, universal ki berkumpul di antara 5 jarinya, dan meraih pedang emas misterius. Tangannya sangat cepat, itu adalah kehendak surgawi tulang putih bawaan, kata naga Yan kaget. Pada saat berikutnya, pedang emas misterius tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang kepala Ying Tian King, menebas dengan tajam, dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, pada saat yang kritis ini, siapa yang tahu, di sisi belakang kepala Ying Tian King, tiba-tiba muncul bola tulang seukuran kepalan tangan. Pedang emas itu benar-benar terjebak di dalamnya, dan menghilang tanpa jejak. Silong Zi terkejut. Melihat itu, Silong Zi tidak ragu-ragu lagi, berubah menjadi cahaya keemasan,
dia langsung melarikan diri terbang ke langit, ngagiwing Jin Si Tai bersamanya. Keputusan untuk melarikan diri ini dibuat dengan sangat tegas dan tanpa ragu-ragu, ini menunjukkan tekad yang kuat untuk melarikan diri. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" ucap Jenderal Iblis berbicara. Relik tulang putih di belakang kepalanya terbang ke langit, berubah menjadi bayangan tulang putih, dan hanya dalam beberapa kilatan, itu telah menangkap cahaya pedang emas yang keluar, menghasilkan suara yang kejam dan merobek Si Long Zi dan Jin Si Tai. Jeritan demi jeritan mengerikan menembus langit. Bayangan setan tulang putih kembali ke tangan Ying Tian King, sambil memegang dua lengan berdarah, dia memakannya dengan cepat. Setelah selesai, Dick melirik Fang Han dan berkata, "Baiklah, kamu bisa menyimpan asap serigala itu. Karena saya ada di sini, King Sue tidak akan memiliki masalah. Selain itu, Anda belum berkultivasi kerana alam surgawi, dan masih tidak dapat menggunakan banyak rahasia pada labu itu. Kamu juga kekurangan pedang terbang, dan tidak bisa menggunakan arai 7 pembunuh," kata Jenderal Setan Ying Tian King dengan gembira berbicara kepada Fang Han. "Namun, karena kamu telah melindungi King Sue, aku akan memberikan 7 pedang terbang kepadamu." Sementara dia berbicara, tiba-tiba 7 pedang terbang muncul. Pedang itu berwarna hitam, putih, biru, ungu, dan emas. Jelas, semuanya berkualitas sangat tinggi. Fang Han berkata, "Tunggu, saya dari Jalan Abadi, sementara Anda adalah orang dari Jalan Setan, tidak cocok bagi saya menerima pedang terbang Anda. Tetapi di masa depan, begitu saya berkultivasi dengan sukses, secara alami saya tidak akan kekurangan lingki," ucap Fang Han dengan cepat melambaikan tangannya, dan dengan keras berkata, "Saya, Fang Han, tidak pernah meminta pembayaran dari siapapun yang tidak berniat membunuh." Tiba-tiba, suara wanita terdengar. "Fang Han, aku benar-benar tidak salah menilaimu." Pada saat ini, kepompong listrik ungu tiba-tiba terbelah, dan Fang King Sue berdiri. Dia berkata, "Bagus, kamu sangat baik. Kami orang-orang dari klan Fang jelas tidak membutuhkan amal. Kamu bahkan berani menolak Jenderal Iblis yang bermartabat, putra Kaisar Iblis Xian Tian. Dibandingkan dengan adik-adik saya, Anda jauh lebih kuat. Terima kasih banyak atas pujian kakak senior," jawab Fang Han menarik asap serigala, dan menggunakan kedua tangannya untuk mengembalikan labu. "Awalnya, labu ini tidak akan diberikan padamu, tetapi karena kamu melindungiku, dan karena aku terkesan dengan karaktermu, maka, labu itu sekarang milikmu," kata Fang King Sue melambaikan tangannya. Setelah Fang Han menerima labu, setidaknya, dia akan selamat dari masa-masa paling sulit. Di sisi Fang Han, Ying Tian King berkata, "King Sue, apakah kepribadianmu masih seperti ini? Anda bahkan berani untuk bergerak melawan Dewa Setan. Anda tahu, bahkan ayah saya sedikit segan padanya. Saya takut jika Anda mengalami kecelakaan atau malapetaka yang tak terduga," kata Jenderal Ying Tian King selembut air ketika melihat Fang King Sue. Fang King Sue menjawab, "Kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Bertahun-tahun yang lalu, kami berdua bertemu di kehampaan Tanah Utara Besar, tempat kami dikepung oleh iblis surgawi racun air. Karena itu, kita bekerja sama dan bisa membunuh iblis itu. Baru saja, Anda juga menyelamatkan saya. Tetapi Anda juga tahu, Si Long Zi tidak memiliki cara untuk menembus petir ungu defensif saya. Bahkan jika kamu tidak datang, aku akan baik-baik saja. Kita berdua berbeda jalan, aku di jalan abadi, dan kamu di jalan setan, seperti api dan air. Bagaimana jika perang besar iblis abadi dimulai lagi? Yang terbaik sekarang adalah, tidak menjadi terlalu dekat satu sama lain. Jika tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana." Ying Tian King berkata, "Saya tidak peduli sama sekali dengan perang besar iblis abadi.
Bukankah jalan abadi dan setan sama-sama mencari umur panjang? Apa bedanya? Baiklah, karena saya telah melihat bahwa Anda baik-baik saja, hati saya terhibur, dengan demikian saya akan pergi. Matanya menoleh Fang Han. Dia tampak tersenyum dan berkata, "Kamu dipanggil Fang Han. Aku akan mengingatmu. Meskipun saat ini Anda sangat lemah, karakter Anda tidak buruk. Namun, aku sebagai Jenderal Iblis, tidak ada yang pernah menolak saya. Karena hari ini saya melihat wajah Fang Qingsue, saya akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Lain kali, jangan biarkan ini terjadi." Segera, dia menjadi cahaya putih, bergegas ke langit dan menghilang. Fang Qingsue berkata, "Kamu telah membunuh Sura, ini artinya, kamu sudah mendapatkan tempat dalam ujian murid pelataran dalam. Saya bisa menghukum murid-murid pelataran luar, dan bahkan, saya dapat membunuh murid yang jahat, atau yang lebih lemah, paling banyak, saya akan mendapat banyak celaan. Namun, jika saya secara tidak wajar membunuh seorang murid pelataran dalam, saya akan dikirim ke penjara abadi selama 3 tahun. Fang Qingsue tampaknya telah sedikit sabar terhadap Fang Han. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu benar-benar berbeda. "Tapi, aku tidak punya bukti bahwa aku membunuh Sura," jawab Fang Han. "Tidak masalah. Aku sudah mencongkel salah satu tanduk Sura. Tanduk tulang ini mengandung esensi Sura. Jika Anda membawa ini ke pelataran dalam Yuhua, dan memberikannya kepada penguji, maka Anda dapat mengikuti ujian murid pelataran dalam." Fang Qingsue mengeluarkan tanduk tulang panjang, melemparkannya ke arah Fang Han. Fang Han buru-buru menangkapnya, tapi itu sangat berat, sehingga dia tidak bisa menahannya, sampai-sampai dia menggunakan kedua tangannya. "Lalu, kakak senior, apakah Anda juga akan kembali?" tanya Fang Han. "Benar, Jin Sitai dan Silong Zi sama-sama memiliki lengan terputus oleh Jenderal Iblis. Mereka pasti akan kembali ke sekte, dan memohon kepada tetua sekte, untuk menggunakan pil pengembalian tulang dan sumun untuk menumbuhkan kembali lengan baru. Ayah Jin Sitai adalah penatua yang mengendalikan semua kekuatan. Aku khawatir, ini akan menimbulkan kemarahannya terhadapku. Saya harus segera kembali, dan menjelaskan kepada kepala sekte, dan pada saat yang sama, aku akan memberitahukan kepadanya tentang situasi Dewa Setan," kata Fang Qingsue sambil menganggukkan kepalanya. "Lengan mereka terputus, tetapi bisa tumbuh kembali?" tanya Fang Han menggigil. "Benar, bagaimanapun, itu membutuhkan kekuatan yang besar. Lebih jauh lagi, menumbuhkan lengan tidak sesuai dengan hukum alam. Oleh karena itu, seseorang harus melalui banyak penderitaan untuk menyempurnakannya. Ini akan sangat menunda kultivasi mereka. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke sekte Yuhua bersamaku," kata Fang Qingsue melambaikan tangannya. 2 Purple Lightning Snake muncul, memungkinkan Fang Han naik di salah satu mereka. Mereka meraung, meledak seperti petir bergegas ke langit. Setelah perjalanan panjang, akhirnya pegunungan Yuhua muncul di depan mereka. Ketika mereka kembali ke sekte Yuhua, Fang Qingsue menarik kehendak surgawinya, dia terbang langsung menuju kedalaman istana langit Yuhua. Yuhua Sky Palace adalah istana raksasa yang tergantung di antara awan di langit. Kota terapung, itu adalah tempat kultivasi ribuan tetua, dan kepala sekte. Untuk murid sejati, jika mereka tidak dipanggil, maka tidak akan bisa memasuki daerah itu. Fang Han tidak pergi dengan Fang Qingsue ke istana langit Yuhua, melainkan langsung menuju ke lokasi ujian murid pengadilan dalam, itu berada di halaman abadi di dalam kota Yuhua. Sekte Yuhua memiliki ratusan ribu murid pelataran luar, tetapi, hanya memiliki 5.000 murid pelataran dalam. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi murid pelataran dalam. Setelah menjadi murid pelataran dalam, kekayaan mereka akan jauh lebih tinggi. Makanan,
pakaian, senjata, dan lain-lain, semuanya akan memiliki perubahan kualitatif. Khususnya dalam hal teknik kultivasi, murid pelataran dalam akan menerima semua jenis teknik kultivasi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari di dunia biasa, yang hanya ada metode budidaya alam mortal. Diam. Tiba-tiba ada suara perempuan menegur Fang Han. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa murid-murid pelataran luar tidak bisa dengan santai memasuki halaman dalam? Tepat ketika Fang Han melihat sekeliling, sebuah suara tiba-tiba keluar. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu, dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang wanita yang memakai pakaian kuning pastel. Dia agak tinggi dan memiliki fitur wajah halus. Dia tidak mengenakan pakaian seorang murid sekte, itu menunjukkan bahwa statusnya jelas tidak biasa. Fang Han berkata, "Saya datang untuk mendaftar, mendapatkan hak untuk ujian murid pelataran dalam. Apakah Anda punya bukti?" tanya wanita itu menatap Fang Han dari atas ke bawah. Fang Han merasa bahwa wanita ini seolah-olah jelas tidak biasa, dan buru-buru mengeluarkan tanduk tulang sura. "Tanduk tulang sura? Kamu benar-benar membunuh Sura?" ucap wanita itu melihat tanduk tulang sura. Dia terkejut dan segera berkata, "Ini memang benar tanduk Sura. Saya tidak menyangka, Anda benar-benar berhasil membunuh Sura," ucap wanita itu. Dia sekali lagi memandangi Fang Han. Dihadapkan dengan tatapan wanita itu, Fang Han tenang dan percaya diri. "Ikutlah denganku." Segera, Fang Han buru-buru mengikuti di belakangnya. Di depan mereka, muncul sebuah kuil yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah kuil itu, ada banyak murid berkumpul di halaman, dan beberapa tetua di altar. Beberapa penatua itu membagikan medali kepada mereka yang telah menyelesaikan tugas. Ini adalah bukti bahwa seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Pada saat ini, sejumlah besar murid laki-laki melihat wanita yang berpakaian kuning di depan Fang Han. Mereka segera bergegas menyambutnya. Semua orang berusaha untuk mengambil hati dan menjilat. Fang Han juga merasakannya. Status wanita ini jelas sangat-sangat tinggi. Wanita berpakaian kuning itu tidak mengindahkan kata-kata para murid itu. Dia perlahan-lahan memilih jalan di antara para penatua, di mana dia akan berbicara beberapa kalimat. "Apa, sebenarnya ada murid yang bisa membunuh Sura?" teriak seorang penatua terkejut, dan hampir melompat dari kursinya. Dia memandang Fang Han dan berkata, "Kamu, Fang Han, bawa tulang tanduk Sura itu, biarkan aku menganalisisnya." Bersambung.